Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kita pemrograman web 2. Oke, minggu lalu kita sudah buat tampilan seperti ini. Jadi kita buat menggunakan CI ya. Karena kita ingin mencoba tadinya kan kita sudah buat ya sebelumnya dan sekarang ini kita ingin coba buat pakai CI. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita ingin menampilkan kontennya ini. Karena kita sudah ada navbar dan sudah ada footer. Nah, untuk kontennya kita mau ubah jadi seperti ini. Ya. Kalau halaman home itu untuk menampilkan data dari database, kalau member itu untuk menampilkan form. Oke. Yang pertama kita buat apa? Pertama kita buat dulu navbarnya nih. Karena kalau kita klik di sini, ini URL-nya masih belum ya. Masih belum ke panggil. Oke, langsung aja buka text editor teman-teman. Kemudian di sini ya kita punya folder perpustakaan ya. Lalu di application ya kita sudah buat controller dan view gitu ya. Nah sekarang kita akan coba panggil URL-nya ya. Untuk memanggil URL kalau misalkan di CI ya kita perlu memanggil yang namanya metode base URL. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan URL, kita panggil base URL agar bisa menggantikan ya base URL yang ada di sini. Gitu ya. Jadi nantinya kalau setiap memanggil URL kita nggak perlu tulisin lagi nih localhost perpustakaan. Kayak gitu ya. Oke. Sebelum kita panggil base URL, kita harus aktifkan dulu ya. Karena kalau di CI itu sifatnya modular ya, secara otomatis dia kosong. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di config, kemudian di auto load. Nah, ini ya, ini dibiarkan aja ya. Nah, ini kosong nih, secara defaultnya dia kosong. Gitu ya. Jadi dia bisa memanggil apa yang kita butuh gitu ya. Kalau misalkan nggak butuh ya biarkan saja. Gitu ya. Karena sekarang kita butuh URL, ya kita auto load. Nah, kalau teman-teman definisikan di auto load ya, jadi ketika teman-teman jalankan aplikasi pertama kali, maka semua yang ada di auto load akan ditampilkan. Walaupun ada controller yang tidak menggunakan, tetap ditampilkan. Gitu ya. Karena URL ini eh, bisa kita akses di semua controller, jadi kita langsung aja buat di auto load. Gitu ya. Nah, cara panggilnya gimana? Cukup search aja ya, Ctrl F, kemudian klik URL. Nah, URL ini ada di helper. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan seperti ini. Oke. Nah, ada di helper. Maka dia akan mengaktifkan ya metode URL. Oke, kemudian kita lihat config-nya. Ini kita save dulu, kemudian kita ke config. Nah, ini ada yang namanya base URL. Nantinya URL ini akan mengaktifkan base URL. Nah, ini base URL isiannya tergantung kita deskripsikan. Jadi teman-teman pastikan yang kosong ataupun yang berbeda bisa copy aja nih, seperti ini ya. Kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, oke seperti ini. Kalau sudah kita save. Oke, config-nya sudah, autoload-nya sudah. Sekarang kita tinggal panggil aja base URL-nya di template kemudian header. Nah, ini ya. Di sini cara panggilnya gimana? Teman-teman pakai PHP ya, PHP. Cara panggilnya seperti ini, PHP, kemudian kita echo. Echo-nya base URL. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Oke. Jadi kalau misalkan untuk home, ya karena home ini adalah default controller, cukup deskripsikannya seperti ini karena pemanggilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk member ya, karena kan member itu beda controller ya. Jadi kita buatnya seperti ini. PHP, kemudian base URL, kita tutup. Nah, ini kita tambahkan nama controllernya.
Misalkan nama controllernya member. Nah, seperti ini. Kita save, terus kita jalankan. Kita refresh dulu, oke, ke home. Nah, ke home ya, dia base URL ya. Tapi kalau ke member, nah ini ke member, hanya saja ini masih not found. Ya, belum ketemu nih. Karena kita memang belum ada controller member. Jadi kita buat dulu controller membernya supaya tidak not found. Kayak gini ya. Masih ingat cara buat controller? Teman-teman bisa ke controller, di sini klik new file ya. Ini kita save dulu. Kita save, pastikan di controller namanya member.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita deskripsikan bahwa ini adalah controller member. Kelas member extend CI controller. Oke, seperti ini. Kemudian kita deskripsikan indeksnya. Public function index. Oke, lalu kita echo aja dulu ya untuk ngetes ini masuk nggak sini membernya gitu ya. Ini halaman member. Oke, seperti ini. Save, kita refresh. Oke, sudah aktif ya. Artinya teman-teman sudah berhasil membuat controller member. Sekarang kita aktifkan nih. Kita load ya navbar dan footernya. Oke, ini kita hapus. Cara loadnya sama seperti minggu lalu, pakai this, kemudian load, kemudian kita panggil headernya ya. View header di template ya, template header. Pakai ini ya, template header. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jalankan dulu. Wah, salah, sorry. Template. Oke, berhasil ya, tampil ya. Lanjut, kita masukkan kontennya ya. Ini kontennya sama ya, kita ambil dari itu aja dulu ya, dari home. Nanti kita akan ubah gitu ya. Ini kita panggil view, kemudian di home ada index. Home ada index. Oke, seperti ini. Kemudian footernya jangan lupa this load view. Ini kita panggil template, kemudian footer. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba jalankan, kita refresh, di sini. Nah, tampil ya. Sudah sesuai ya. Mau ke home sama ke member sama ya. Tapi ini masih ada masalah nih di title-nya ya, di judulnya. Oke, sekarang kita coba ubah. Kita tambahkan data title. Oke, seperti ini. Kemudian perpustakaan member ya, member. Oke, seperti ini. Kita jalankan lagi. Ini ke home ya, ini ke member. Oke, ininya kita panggil dulu di sini. Oke, kita refresh ke home. Ini member ya, sesuai ya. Nah, ini default controller kosong, kalau ini controller member. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya teman-teman sudah bisa membuat URL. Oke, sekarang kita ingin coba tampilkan data ke dalam sini, gitu ya. Data yang ada di database ke dalam sini. Gimana caranya? Nah, ada beberapa cara nih kalau teman-teman mau nampilkan data. Jadi pertama kita load dulu metode database-nya gitu ya.
Nah, jadi sama seperti URL. Ini kita close dulu ya. Kita masuk ke controller home. Ya, sini ya. Jadi teman-teman bisa deskripsikan di index ya. Kalau misalkan teman-teman deskripsikan di sini, misalkan seperti ini ya. Kita load ya. This load database. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman loadnya di sini, ya, artinya teman-teman hanya menampilkan untuk fungsi indeksnya aja. Jadi hanya di indeksnya aja database ini, gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya, misalkan punya contoh, teman-teman di sini ada fungsi lagi nih untuk edit, untuk tambah gitu ya, atau untuk hapus gitu ya. Nah, jadi harus dideklarasikan dulu semua gitu ya, kan repot ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ingin satu controller ini, nah ini nggak di sini, simpannya di atas. Tapi kita harus bikin construct parent-nya dulu. Caranya gini, public ya, kemudian function, kemudian kita buat construct-nya ya. Construct seperti ini. Oke. Kemudian kita tuliskan parent-nya. Construct. Oke, ini. Nah, masukkannya di sini. Nah, di sini kita this load view. Database. Oke, seperti ini ya. Nah, artinya kalau teman-teman load database di sini ya, seluruh function yang ada di class home atau di controller home ini bisa menggunakan metode database. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita bedakan ya. Ini home dan member, gitu ya. Sedangkan member itu juga butuh database. Nah, jadi kita taruhnya nggak di sini, ya. Karena kalau mau nanti kita punya member lagi ya, ini kita buat construct-nya lagi, gitu ya. Jadi lebih baik kita taruh di auto load aja. Seperti itu. Misalkan nih kita hapus, nah kita taruh di config auto load. Nah, kita searching database. Oke. Nah, di sini ya, teman-teman tulisnya seperti ini. Database. Oke. Artinya semua controller bisa menggunakan database tanpa perlu di load kembali. Seperti itu ya. Oke, ini sudah auto load, kita close aja. Kemudian kita buat dulu atau panggil modelnya. Cara manggil modelnya kita panggil di sini aja ya, karena nantinya semua fungsi akan membutuhkan controller. Semua fungsi yang ada di controller home akan membutuhkan model anggota. Jadi cara manggilnya seperti ini. This load ya. Kemudian kita buat ya model. Nah, nama modelnya apa? Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba buat model yang namanya anggota. Anggota model. Nah, seperti ini ya. Nanti kita coba buat anggota model kayak gitu. Oke, ini kita save. Kemudian di teman-teman di sini di model, ini kan masih kosong ya. Kita coba buat satu file ya, kita save dulu. Nah, pastikan di model, lalu di sini ditulis kasih nama anggota model .php. Oke, kemudian kita deklarasikan bahwa ini adalah file model kelas anggota
model, ya seperti ini, extend CI model. Oke, kalau sudah kita buat fungsinya ya, fungsi untuk tadi ya, get anggota. Nah, jadi kita punya yang namanya atau memanggil fungsi get anggota. Nanti isinya ya, isi get anggota ini kita akan memanggil data anggota yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan gini ya, teman-teman, waktu itu kita sudah buat database perpustakaan. Dan sekarang kita ingin panggil menggunakan CI. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada database-nya, silakan dibuat dulu atau di import ya. Sudah saya sertakan di LMS ya. Jadi ada database yang namanya perpustakaan, bisa diimport dulu. Nah, caranya kita koneksikan dengan CI lewat sini di database ya, di config, kemudian di database teman-teman ubah di sininya nih. Kalau kita pakai SAM ini localhost tetap ya, kemudian username-nya root dan passwordnya kosong ya. Kalau defaultnya kosong, kalau teman-teman udah ganti password tuliskan di sini. Nah, ini database-nya yang tadi kita lihat, perpustakaan. Oke, jadi config-nya seperti ini. Jadi kita nggak bikin config manual, sudah disediakan melalui config database. Jadi kita tinggal isi hostname-nya, username, password, dan database. Di sini kan kita namanya perpustakaan ya. Gitu. Oke, kalau sudah ini kita close, balik lagi ke sini. Nah, di sini coba kita echo dulu ya. Kita mau tes nih, bener nggak anggota model ini bisa kita panggil. Echo misalkan di sini anggota model. Oke, seperti ini. Kemudian di home ini kita panggil ini ya, dislot model anggota model. Kayak gini. Kemudian kita buat data anggotanya. Data anggota. Oke, seperti ini. Kemudian kita load ya. This apa namanya, anggota model ya. Kemudian kita panggil fungsinya namanya get anggota. Oke, seperti ini. Kita coba refresh home. Nah, anggota model berhasil ya. Sekarang kita panggil dari database nih. Kalau sudah berhasil, kita panggil database, maka di sini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu, lalu kita buat cara panggilnya. Kalau misalkan sebelumnya kita panggilnya melalui select ya. Ini juga sama, pakai select ya. Jadi teman-teman bisa cari di sini di dokumentasi daripada CI. Nah, kita ketik aja coordinator 3 ya. Nah, ini pilih yang user get nih. Dokumentasinya ya, kita klik. Kemudian di sini kita cari dokumentasi database. Oke. Nah, teman-teman bisa cari query ya. Query query builder class ya. Nah, ini kita ingin nampilkan data berarti pakai select ya, selecting data. Oke. Nah, caranya seperti ini ya. Select bintang from my table ya. Ini kalau misalkan teman-teman pakai coding ini ya, menghasilkan database ya, query database seperti ini. Jadi kita ini pakai ini ya, cuma my table-nya ini kita ganti dengan anggota kayak gitu ya. Nah, manggilnya seperti ini. $query ya.
sama dengan this ya. Nah, ini ya, db get. Nah, lalu disampaikan nih, get apa, gitu ya. Di sini anggota ya, kayak gitu ya. Jadi kita masukkan anggota. Oke, seperti ini. Kemudian kita return ya. Kita kembalikan return query-nya ya. Query. Oke, kita kembalikan query-nya sebagai array. Oke, kita return query sebagai array. Oke, kita save. Kemudian kita coba di sini kita coba vardam dulu ya. Ini kan sudah get anggota ya, sorry. Nah, ini kita panggil di sini nih. Gelar data. Oke, kita coba echo. Teman-teman bisa ke index. Di view, di home, di index. Oke, di sini ya. Kita coba panggil. Kemudian ini tadi anggota ya. Oke, kita lihat. Nah, sudah tampil ya. Nah, kalau sudah tampil, kita tinggal rapikan aja nih. Gitu ya, tinggal rapikan. Gimana cara rapikannya? Kalau teman-teman minggu lalu masih ada datanya ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat di indeksnya nih. Nah, ini kan ya. Ini tinggal kita copy aja ya. Kemudian kita paste di sini ya. Kemudian nih, nggak usah ya, nggak perlu ya. Karena kita pakai CI, ini nggak usah dipanggil. Ini juga sudah dipanggil otomatis ya. Nah, di sini ya. Ini kita butuh penyesuaian nih untuk indeksnya. Jadi kalau kemarin kan kita pakainya while ya. Kalau sekarang kita coba pakainya for each. Jadi ini kita hapus aja. Kita tulisnya seperti ini nih. For each. For each, kemudian apa? Anggota. Kemudian sebagai ini ya. Biar nggak usah tulis lagi, samakan aja sebagai ini ya, user data gitu ya. User data. Oke, kemudian di sini kita hapus, kita tambahkan and for each. Oke, seperti ini. Kita coba save, kita refresh. Nah, tampil kan ya? Sudah sama kan ya? Seperti yang ada di tabel anggota. Oke gitu ya. Nah, sekarang ini masih dempet ya. Kalau ini kan agak renggang ya. Nah, kita tambahkan aja nih. Kita kan pakai bootstrap ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan di sini nih. Margin bottom misalkan 3. Oke, kita refresh lagi. Oh, sorry. Di sininya ya. Di headernya. Di headernya. Oke. Nah, di sini ya. MB3. Oke, kita refresh. Nah, ya kan? Sudah sama kan? Gitu ya. Jadi di sini kita sudah berhasil buat menampilkan data dari database. Kayak gitu ya, juga mengatur URL ya. Cuma yang membernya masih belum bisa ya, karena member ini kan masih belum dibuat view-nya gitu ya. Jadi masih error seperti ini ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Kita berhasil membuat URL dan berhasil memanggil data dari database. Minggu depan kita coba buat untuk form membernya sehingga bisa disimpan ke dalam database. Jadi cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.